Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus hadir pada zaman Perjanjian Lama. Kejadian 1 ayat 2, Mazmur 51 ayat 13b dan 14, nomor 104 ayat 28 dan 30. Dan pada zaman Perjanjian Baru, Matius 1 ayat 18, pasal 14 ayat pertama, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1, Wahyu 22 ayat 17. Pekerjaan Roh Kudus secara umum meliputi penyataan, penjelmaan, pengatur, pemberi kuasa, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, pemberita Injil, dan penyucian. Di dalam penciptaan, Roh Kudus ikut berperan, Kejadian 1 ayat 2. Di dalam penjelmaan Yesus, Roh Kudus adalah kuasa ilahi yang menyebabkan Maria mengandung, Matius 1 ayat 18. Ia hadir dalam pembaptisan Yesus, Matius 3 ayat 16. Dan ketika Yesus dicobai, Matius 4 ayat pertama, Markus 1 ayat 12. Pelayanan Yesus bersumber kepada Roh Kudus, Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 21. Yesus disalibkan dalam pimpinan Roh Kudus yang kekal, Ibrani 9 ayat 14. Yesus dibangkitkan dari antara orang mati menurut Roh Kekudusan, Roma 1 ayat 4. Sesuai dengan janji Yesus, Roh Kudus turun ke atas rasul-rasul sesudah kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 19. Kisah Para Rasul 2 ayat pertama. Di dalam penyataan, Roh Kudus mengilhami orang-orang untuk menuliskan Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Petrus 1 ayat 21. Ia menerangi, memimpin, dan menguasai orang-orang yang rindu untuk mengerti akan penyataan Allah. Yohanes 14 ayat 26, pasal 16 ayat 13, 2 Petrus 1 ayat 21. Roh Kudus memimpin perluasan Injil baik pada zaman dahulu, yaitu zaman para rasul, sekarang, dan yang akan datang. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, pasal 8 ayat 39, pasal 13 ayat 2, pasal 16 ayat 6 dan 7. Di dalam pekabaran Injil, Roh Kudus meyakinkan orang-orang sesat akan dosa, kebenaran, dan hukuman. Yohanes 16 ayat 8. Dengan kuasanya, jiwa-jiwa yang bertobat dan percaya kepada Yesus dilahirkan secara rohani. Yohanes 3 ayat 5, 2 Korintus 5 ayat 17. Roh Kudus tinggal dalam hidup orang yang percaya untuk menyucikan, menghibur, memimpin hidup orang itu agar dapat hidup seperti Kristus dan menaati ajaran-ajarannya. Pada saat seorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia didiami oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 9, 1 Korintus 3 ayat 16. Dan dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda milik Allah untuk selama-lamanya. Efesus 1 ayat 13, pasal 4 ayat 30. Orang baptis percaya bahwa ketika seorang diselamatkan, ia secara bersamaan telah dibaptis dengan Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 13. Yaitu pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Baptisan Roh Kudus adalah suatu peristiwa seseorang didiami atau dimeteraikan oleh Roh Kudus pada waktu ia pertama kali mengaku percaya dan diselamatkan.
Efesus 1 ayat 13 dan 14. Dipenuhi oleh Roh Kudus adalah suatu pengalaman orang Kristen secara terus-menerus dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus sesudah ia diselamatkan. Roma 8 ayat 5 dan Efesus 5 ayat 18. Sehingga ia didorong untuk melakukan kehendak Allah dalam pengabdian dan pelayanannya, serta menjalin hubungan yang lebih erat dengan Allah dan sesama manusia. Roma 8 ayat 14, Galatia 5 ayat 25. Kristus memberikan kepada gerejanya karunia-karunia roh untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 12. Ada bermacam-macam karunia roh, antara lain berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, menyembuhkan, mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, menasihati, melayani, membagi-bagikan, memimpin, dan menunjukkan kemurahan. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8, 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 31, Efesus 4 ayat 7 sampai dengan 12, dan 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Ada karunia-karunia lain yang dapat dikelompokkan ke dalam atau disatukan dengan karunia yang lain, seperti misalnya rasul atau utusan Injil, pemberita Injil, nabi atau pengkhotbah, gembala, pengajar atau mengajar, menolong, memerintah, memberi, menunjukkan belas kasihan, dan satu lagi yang dapat dikatakan sebagai karunia khusus, yaitu hidup membujang. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai dengan 9.